Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwana Ulfi. Di sini saya akan membahas tentang materi biologi SMA kelas 10 dengan judul virus. Virus adalah organisme mikroskopik yang super kecil dan tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Struktur utama virus adalah asam nukleat yang dapat berupa RNA atau DNA, maupun tidak keduanya. Asam nukleat tersebut dikelilingi oleh subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Saat ini, seluruh belahan dunia sedang dilanda wabah penyakit, termasuk kita yang ada di Indonesia. Dan wabah penyakit yang menggemparkan ini disebabkan oleh virus corona. Ini adalah gambar ilustrasi dari struktur dan bentuk virus corona. Sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Ada beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus. Yang pertama, Adolf Meyer pada tahun 1883. Kedua, Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Ketiga, Martinus Beijering pada tahun 1897. Dan yang keempat, Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935. Ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti ini dapat berupa RNA dan DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Dan virus dapat dikristalkan. Struktur virus. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Struktur dari bakteriofag terdiri atas kepala, leher, dan juga ekor. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi untuk meletakkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Bentuk virus. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti batang, bulat, oval, filamen, polihedral, dan seperti huruf T. Replikasi virus. Perkembangbiakan virus disebut dengan replikasi, yaitu perbanyakan diri di dalam sel inang. Proses perkembangbiakan virus ada dua macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Seluruh tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Tahapan yang pertama ada adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Kedua, penetrasi. Ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Ketiga, sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom
dan protein komponen virus. Selanjutnya, berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Keempat, pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Dan yang terakhir, lisis. Virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel inang yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lainnya. Selanjutnya, daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Daur lisogenik terdiri atas tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap integrasi, dan tahap multiplikasi sel inang. Tahap adsorpsi dan penetrasi mekanismenya sama dengan yang terjadi pada siklus litik. Pada tahap integrasi, DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga berbentuk profag. Selanjutnya, tahap multiplikasi sel inang, yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jadi, sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus, sebab dengan proses ini, materi genetik virus akan ikut tergandakan. Peranan virus dalam kehidupan. Virus memiliki peran dalam kehidupan, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Peran yang menguntungkan misalnya berperan dalam pembuatan interferon, profag, vaksin, pelemahan bakteri, dan antitoksin. Peranan virus yang merugikan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus seperti influenza, COVID-19, campak, rabies, cacar air, dan AIDS. Contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus yaitu penyakit kuku dan mulut pada ternak, rabies, tumor atau kutil, dan tetelo. Sedangkan penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus ada mosaik virus pada tembakau dan virus tungro pada tanaman padi. Karena virus banyak menyebabkan penyakit pada manusia, untuk menjaga agar tidak terinfeksi virus dapat dilakukan dengan vaksinasi dan membiasakan pola hidup sehat. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.